Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، segala puji dan syukur kepadanya Allah Rabbul Jalil atas seluruh karunia dan nikmat. Dengan bersyukur inilah insyaallah salah satu cara yang apik dalam rangka agar nikmat-nikmat itu menjadi berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Salawat dan salam teruntuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya tidak lupa. Kemudian yang ketiga yang kami hormati seluruh pengurus dan jajarannya serta seluruh jamaah dari Majelis Kajian Masjid Nurul Muhajirin. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Dan materi pada hari ini kita akan mencoba mengkaji satu hal yang pasti akan terjadi bagi kita. Apa itu alam kubur atau yang dikenal dengan istilah alam barzakh? Maka kita kasih tema rahasia alam kubur. Nah, ini hal yang sangat patut dan wajib kita ketahui. Kenapa? Karena alam kubur inilah nanti yang menjadi tolok ukur kita, yang menjadi standar kita. Selamat tidaknya nanti di akhirat itu dilihat dari alam kubur. Namun sebelum memasukinya itu perlu kita informasikan kepada jemaah bahwa manusia dalam kehidupannya maka mengalami beberapa fase. Ada fase kehidupan dan ada fase kematian. Berapa kali kita hidup dan berapa kali kita mati. Ini wajib kita ketahui terlebih dahulu. Jadi yang pertama, fase kehidupan dan kematian manusia. Silahkan dibuka Quran surat ke-40 ayat ke-11. Silakan yang sudah ketemu langsung dibaca, boleh ayatnya dan terjemahannya dan juga boleh langsung terjemahannya saja. Dari ayat tersebut, berapa kali manusia itu mati, berapa kali manusia itu hidup? 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan. Lantas bagaimana penjelasan 2 kali kematian dan 2 kali kehidupan itu?
Silakan dilanjutkan surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke-28. Silakan yang sudah ketemu dia lebih cepat karena Jangan kamu ingkar pada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Iya, coba perhatikan masyaallah muslimin di ayat tersebut. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwata, padahal kamu tadinya mati. Fa ahyakum, lalu Dia Allah menghidupkan kamu. Tsumma yumitukum, kemudian Dia mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, lalu Dia pula menghidupkan kamu kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi berdasarkan ayat ini, mati ada dua. Jadi mati, hidup, mati, hidup. Itu. Bagaimana penjelasannya? Nanti akan kita rinci biar kita perjalanan dari awal hingga akhir nanti kita tidak salah. Karena banyak sekali orang yang kurang tepat dalam melihat ini. Kebanyakan orang masih mempercayai adanya reinkarnasi. Nah, padahal di dalam Islam tidak ada istilah reinkarnasi. Mari kita perhatikan. Kematian pertama sebelum Allah menciptakan kita secara fisik. Kemudian setelah usia 4 bulan di dalam kandungan orang tua kita, Allah meniupkan roh. Inilah akhir kematian pertama, memasuki kehidupan pertama. Jadi sejak ditiupkan roh kepada jasad kita usia 4 bulan, kemudian dilahirkan ke dunia, ini kita sudah memasuki 2 fase, kematian pertama dan kehidupan pertama. Kemudian setelah itu meninggal. Maka setelah orang ini meninggal, inilah yang disebut dengan alam barzah atau alam kubur. Jadi alam kubur atau alam barzah ini kita sudah mati, bukan kita. Orang yang sudah meninggal itu berarti sudah meninggal 2 kali. Dan setelah itu nanti ada hari kiamat, hari dibangkitkannya. Saat hari dibangkitkannya itulah kehidupan kedua yang disebut nanti kehidupan di akhirat. Dan kehidupan di akhirat itu selama-lamanya. Jadi kematian, kehidupan, kematian, dan kehidupan. Bagaimana prosesnya? Silakan Ibu Sari atau Ibu Latif untuk men-share ini tahapan-tahapan yang sangat panjang. Ya, di WA bagi yang sudah ada WA-nya bisa dilihat. Saya akan bacakan. Inilah perjalanan manusia dari awal hingga akhir. Masya Allah. Ini kita harus tahu karena ini yang akan kita lalui nanti. Kalau kita nggak mengetahui rute-rute ini, kita akan tersesat. Artinya tersesat itu persiapan kita di dunia ini nanti tidak maksimal. Padahal perjalanannya sangat panjang sekali. Baik, kita akan memulai perjalanan manusia dari awal hingga akhir. Pertama adalah alam ruh. Alam ruh ini, ruh kita ini sebetulnya sebelum jasad diciptakan itu sudah ada, dikumpulkan di alam ruh. Maka setelah itu orang tua kita ya akhirnya mengandung. Ibunda mengandung. Nah, saat 4 bulan inilah ditiupkan jasad atas ruh. Terbalik, ruh atas jasad setelah usia 4 bulan. Maka disinilah yang disebut dengan alam kandungan. Setelah alam kandungan, kehidupan disempurnakan menjadi alam dunia.
dunia. Jadi kita masih di sini. Jadi kita perjalanannya masih panjang atau sedikit? Panjang sekali kalau melihat rute atau perjalanan yang harus kita ketahui. Ini super penting. Ini sungguh sangat penting sekali. Setelah alam dunia, manusia akan mati, maka dimasukkan di alam kubur yang dikenal dengan alam barzakh. Dan ini tema kita nanti. Ada apa rahasianya? Kemudian setelah itu ditiupkannya sangkakala, hancurlah seluruh alam semesta. Ini tiupan pertama. Kemudian tiupan yang kedua, hari dibangkitkannya. Hari dibangkitkannya. Setelah itu akan semua manusia dikumpulkan yang disebut di padang mahsyar selama 50.000 tahun nanti di sana. Masya Allah. Padahal sehari di sisi Allah 1.000 tahun ukuran kita. Kalau 50.000 nanti di sana, berapa lama kita? Lihat Quran surat 22 ayat 47. Sehari di sisi Allah untuk ukuran kita 1.000 tahun. Masya Allah. Silakan tolong dibaca. Surat 22 ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1.000 tahun menurut perhitunganmu. Iya, coba. Sehari di sisi Allah 1.000 tahun untuk ukuran kita. Kalau di sana nanti ribuan tahun di pada masyarakat, berarti berapa itu? Nggak usah dipikirin, ya kan? Nanti dia juga bingung kita. Baik, setelah di pada mahsyar diakhiri dengan syafaat. Inilah nanti syafaatul uzma, syafaat terbesar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah adanya syafaat, maka baru ditingkatkan hisab. Setelah dihisab, nanti ada penyerahan catatan amal. Jadi amalan kita dari akhir nanti sampai nanti kita meninggal itu dicatat semua dan itu nanti akan diserahkan setelah hisab. Kemudian setelah diserahkan baru ada mizan, timbang. Setelah adanya mizan, maka ada yang namanya al-haud atau telaga. Seluruh para nabi nanti punya telaga dan Rasulullah punya telaga namanya al-kautsar. Nah, setelah meminum telaga para nabi, karena kita umat Rasulullah, semoga kita nanti Allah berikan rahmat bisa meminum telaga Rasulullah. Setelah itu melewati sirat. Sirat itu sebetulnya adanya di atas neraka. Jadi ketika sirat itu kita tidak bisa selamat, maka langsung masuk surga. Tapi kalau tidak, mampir dulu ke neraka. Tetapi insya Allah orang yang beriman tidak akan selamanya di neraka. Insya Allah pasti akan masuk surga selama meninggal dalam keadaan beriman. Tapi kita memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari azab neraka dan dimasukkan langsung kepada surga. Baik, ini mengenai yang disebut dengan fase perjalanan manusia dari awal hingga akhir. Jadi kita ini baru di awal perjalanan dan di dunia inilah yang akan menjadi kunci selamat tidaknya kita dari seluruh azab dan dimasukkan tidaknya ke dalam surga. Di dunia inilah tempatnya kita membuat sebuah
ya amal guna untuk meraih rahmatullah agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Baik, kita akan memasuki tentang alam barzakh. Alam barzakh diawali adanya kematian. Seperti apa sih yang disebut dengan kematian itu? Bagaimana perjalanannya? Ini kita akan sampaikan. Tolong nanti ini dibaca. Inilah keluarnya ruh atas jasad bagi seseorang, baik orang itu kafir atau orang mukmin. Allah telah memberikan satu hadis yang sangat jelas. Inilah ruh ketika akan keluar, dan setelah kematian dikemanakan ruh kita itu nanti. Apakah nanti di alam kubur atau tidaknya? Mari kita dengarkan. Tolong dibaca. Siapa yang akan membaca? Perjalanan ruh manusia setelah kematian. Ya. Perjalanan roh manusia setelah kematian. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia bercerita, kami pernah mengiringi jenazah orang Ansor bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kuburan dan menunggu liang lahatnya dibenahi. Rasulullah duduk menghadap kiblat. Kami pun duduk di sekitar beliau dengan khusyuk, seolah di kepalanya kami ada bulu. Di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada ranting. Beliau tusukkan ke tanah, kemudian beliau menegakkan ke langit, lalu beliau menunduk. Beliau ulang 3 kali, kemudian bersabda, mintalah perlindungan pada Allah dari azab kubur. Beliau ulangi 2 atau 3 kali, kemudian beliau berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur 3 kali. Kemudian beliau bercerita proses perjalanan roh mukmin dan kafir. Sesungguhnya hamba yang beriman ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah malaikat dari langit. Wajahnya putih, wajahnya seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan hanut minyak wangi dari surga. Mereka duduk di sekitar mayat, sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Dia duduk di samping kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarkanlah menuju ampunan Allah dan ridhonya. Keluarlah roh itu dari jasad. Kemudian tetesan air keluar dari mulut ceret dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Mereka memberinya kafan dan hanut itu. Keluarlah roh itu dengan sangat wangi, seperti bau parfum paling wangi yang pernah ada di bumi. Para malaikat ini pun naik membawa roh itu. Setiap kali ketemu dengan malaikat yang lain, mereka akan bertanya, roh siapakah yang baik ini? Mereka menjawab, Fulan bin Fulan, dengan nama terbaik yang pernah dia gunakan di dunia, hingga sampai di langit dunia. Mereka meminta agar pintu langit dibukakan, lalu dibukakan. Mereka naik menuju langit berikutnya dan diikuti para malaikat langit di dunia, hingga sampai di langit ke-7. Mereka Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di liin. Tahukah apakah liin itu? Yaitu kitab yang tertulis, disaksikan oleh para malaikat. Kembalikanlah hambaku ke bumi, karena dari bumi aku ciptakan mereka ke bumi. Aku kembalikan mereka dari bumi, aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Maka dikembalikanlah roh ke jasadnya. Kemudian mayat mendengar suara sandal orang yang mengantarkan jenazahnya sewaktu mereka pulang setelah pemakaman. Kemudian datanglah 2 malaikat yang keras gertakannya, dalam riwayat lain warnanya hitam biru. Lalu mereka menggertakkan dan mendudukkan si mayat. Mereka bertanya, siapa rohmu? Si mukmin menjawab, rohku Allah. Apa agamamu? Tanya malaikat. Agamaku Islam, jawab si mukmin. Siapa orang yang diutus di tengah kalian? Mukmin menjawab, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang malaikat bertanya lagi, bagaimana amalmu? Jawab mukmin, saya membaca kitab Allah, saya mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaan malaikat, siapakah rohmu? Apakah agamamu? Siapa nabimu? Itulah ujian terakhir yang akan diterima seorang mukmin. Allah memberikannya keteguhan bagi mukmin untuk menjawab seperti firman-Nya.
beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan di akhir Quran surat Ibrahim ayat 27. Sehingga dia bisa menjawab, Rabbu Allah agama Islam Nabiku Muhammad SAW. Tiba-tiba ada suara dari atas hambaku dengan bentakannya untuk surga, bentangkan untuknya surga, beri pakaian surga, bukakanlah pintu surga untuknya. Dia pun mendapatkan angin surga dan wanginya surga, dan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kemudian datanglah orang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, baunya wangi. Dia mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkanmu, kabar gembira dengan ridho Allah dan surga yang penuh kenikmatan abadi. Inilah hari yang dulu kamu janjikan si mayit. Dengan keheranan bertanya, semoga Allah juga memberi kabar gembira untuk Anda. Siapakah Anda? Wajah Anda mendatangkan kebaikan. Orang yang berwajah bagus itu, saya amal solehmu, sunatullah, amal soleh yang menemani kita di kesepian, menemani kita di kuburan. Kemudian dibukakan untuknya pintu surga dan pintu neraka. Ketika melihat neraka, sampaikan kepadanya, itulah tempatmu jika kamu bermaksiat kepada Allah, dan Allah gantikan kamu dengan tempat yang itu. Kemudian Simai menolehkan ke arah surga. Melihat janji surga, Simai berdoa, wahai Rabbku, segerakanlah kiamat aku, agar aku bisa berjumpa kembali ke keluarga dan hartaku. Lalu sampaikan kepadanya, tenanglah. Sementara hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunkanlah para malaikat dari langit yang bengis dan keras, wajahnya hitam. Mereka membawa masuk kain yang tidak nyaman digunakan dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit, jauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepalanya. Dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarkanlah menuju murka Allah. Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana hancur bercabang banyak ditarik senggol yang basah, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang dan langsung dipegang malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan walaupun sekejap, dan mereka langsung mengambilnya dari malaikat maut. Kemudian diberi masuk yang mereka bawa. Roh ini keluar dan membawanya bau yang sangat busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi. Mereka pun naik membawa roh itu. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu bertanya, roh siapakah yang busuk ini, yang buruk ini? Mereka melihat Fulan bin Fulan dengan nama yang paling buruk yang pernah dia gunakan ketika di dunia, hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah SAW membaca firman Allah, orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran surat Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijil, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku ciptakan mereka ke bumi. Aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Kemudian rohnya dilempar hingga jatuh di jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran surat Al-Hajj ayat 31. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya, sehingga dia mendengar suara sandal orang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Kemudian datanglah dua malaikat, gentakannya keras. Mereka pun mendekat si mayit dan mendudukannya. Mereka bertanya, siapa rohmu? Si kafir menjawab, saya tidak tahu. Apa agamamu? Tanya malaikat. Saya tidak tahu, jawab si kafir. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si kafir tidak kuasa menjawab namanya. Lalu digertak Nabi, namanya Muhammad. Si kafir hanya bisa menjawab, saya tidak tahu. Saya cuma mendengar orang bilang seperti itu. Dia pun digertak lagi. Kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku
Lalu bentangkanlah untuknya neraka, bukan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapat panasnya neraka dan racun neraka. Kuburannya disempitkan hingga tulang-tulangnya berserakan. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kau dijanjikan. Si mayat kafir pun menjawab, kabar buruk juga untukmu, siapakah wajahmu yang mendatangkan keburukan? Orang ini menjawab, saya amalmu yang buruk. Allahul musta'an, amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di lahatnya. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Dia membawa pentungan, andaikan dipukulkan ke gunung, misalnya akan jadi debu. Kemudian benda itu dibukukan ke mayat kafir dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula dan dia pun memukulnya lagi. Dia berteriak sangat keras, bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Lalu dibukakan pintu neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun menjawab, ya Rob, jangan engkau tegakkan kiamat. Hadis riwayat Ahmad 18.543, Abu Dawud 4.753, Syu'aib al-Arnaud menyatakan. Sanadnya Syah Al-Bani menyatakan hadis ini hadis yang sahih. Iya, barakallahu fiik. Berarti atas bacanya. Coba perhatikan. Inilah ibu yang akan kita kaji. Bagaimana orang-orang ketika akan meninggal dunia, saat meninggal dunia, setelah meninggal dunia, kita akan membahas 3 poin tersebut. Sebelum meninggal dunia, maka manusia itu ketika meninggal dunia hanya digolongkan menjadi 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir. Golongan mukmin ketika akan meninggal dunia, kita ringkas berdasarkan hadis ini tadi. Jadi manusia ketika sakaratul maut, saat meninggal dan setelah meninggal. Nah, nanti baik. Jadi ketika orang yang beriman itu akan meninggal, maka malaikat rahmat sudah akan bawa yang namanya kain kafan dari surga. Adapun ketika orang kafir atau orang fajir itu orang muslim tapi selalu membuat dosa besar itu namanya fajir. Ketika akan meninggal, malaikat yang berwajah menakutkan siap dan membawa kain kafan untuk membungkus ruh. Maka dari ini, kalau orang yang beriman meninggalnya insya Allah husnul khotimah. Sedangkan orang kafir atau fajir adalah su'ul khotimah. Semoga kita ada di sini. Lantas bagaimana tadi? Sebelum dicabutnya nyawa, mereka sudah melihat, sudah mengetahui. Nah ini, bagi orang yang beriman, ia sudah sangat gembira sekali. Karena apa? Sudah kedatangan malaikat yang menyenangkan. Maka orang yang datang kepada Allah dengan hati yang senang, Allah akan senang. Karena sudah dilihatkan calon tempat tinggal. Maka itu. Sedangkan sini sudah luar biasa ketakutannya. Jadi belum dicabut nyawanya dia sudah sangat takut sekali. Itu. Lantas bagaimana saat pencabutan nyawa? Yang kedua, saat pencabutan nyawa. Saat pencabutan nyawa, bagi orang yang beriman, tadi kain kafan yang dibawa dari surga tadi, laksana jarak, itu tahu jarak? Apa itu teko ya?
Teko bukan taman kota ya, bukan. Itu Tekno ya. Teko taman itu juga ada. Jadi ceret yang roh kita di dalam ini dituangkan gini. Dituangkan ini nanti langsung ke bagian air kan tadi. Kalau saya nggak gitu nggak dibagi airnya. Kemudian ini dijatuhkan, nanti rohnya akan di kain kafan tadi. Itu kalau orang yang beriman. Dan langsung diurus rohnya oleh malaikat. Kemudian bagaimana kalau orang kafir tadi? Orang kafir tadi digambarkan seperti kanjo-kanjo itu yang ini loh, apa namanya itu? Yang punya itu loh. Iya gitu. Jadi seperti kain yang ada di pohon besar berduri ditarik. Seperti itu, betapa beratnya orang yang kafir itu. Walaupun secara fisik dia tenang, ya kan Bu? Kemudian setelah kematian apa ini pada ketika? Kalau tadi kan sebelum kematian, saat kematian, sekarang pasca kematian. Baik bagi orang yang beriman dan orang yang kafir, tadi rohnya diurus oleh malaikat, jasadnya diurus oleh manusia. Maka rohnya masing-masing tadi dibungkus kain kafan. Nah, kehadiran Allah Taala setiap melewati langit kan ada 7. Malaikat ini selalu bertanya. Bagi orang yang beriman tadi wanginya luar biasa. Dan setiap pintu tadi para malaikat, roh siapakah yang sangat harum wangi dan seterusnya, silakan masuk melalui pintu ini. Maka malaikat tadi yang membawa mengatakan, ini ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya yang disukai ketika di dunia. Maka orang Islam itu nama itu lebih banyak. Nama asli pemberian orang tua ini, nama kunyah. Kunyah itu nama panggilan yang disukainya. Biasanya itu dinisbatkan kepada anak pertama atau dinisbatkan kepada daerah asalnya. Seperti contohnya kunyahnya Imam Al-Bukhari. Namanya sebetulnya bukan Imam Bukhari. Bukhara itu tempat lahirnya imam itu. Seperti kalau di Indonesia ada nama orang yang sangat terkenal sekali yang meninggal di Jazirah Arab karena hidupnya ketika itu hijrah ke sana dan menjadi orang yang sangat dihormati di Mekah, yang namanya Syekh Al-Bantani, Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Nah, kunyahnya apa? Al-Bantani, berasal dari Banten itu. Itu namanya kunyah. Jadi disebutkan itu sampai langit ke-7. Sedangkan di sini orang yang kafir begitu baunya, bau yang sangat luar biasa. Sehingga setiap orang, setiap mau memasuki pintu langit, setiap itu malaikat bertanya, roh siapakah yang buruk dan bau sekali ini? Ia menyebutkan nama yang paling buruk yang ia miliki. Meskipun di dunianya namanya adalah Jeffrey siapa gitu misalkan. Pokoknya nama-nama barat-baratan lah gitu. Tapi misalkan lahirnya tanggal 1 bulan Maret disebut Jiret itu misalkan itu. Udah kalau saya benar. Ini contoh aja. Maka sang malaikat itu, oh ini rohnya si Jiret. Itu misalkan. Terus, nah sampai kehadiran Allah memerintahkan bagi orang yang baik tadi rohnya, simpan rohnya di Illiyin, tempat yang sangat tinggi sekali. Sedangkan yang buruk tadi taruh dia di Sijjin, tempat yang paling rendah. Nah, setelah itu kemudian dikembalikan ke
kepada jasadnya di kuburan rohnya. Nah itu, jadi kembalikan lagi ke kuburan. Nah inilah tema kita, rahasia di alam. Nah setelah jasadnya dan ruhnya disatukan kembali, karena ini nanti akan mempertanggungjawabkan, maka ini rahasia tak bisa sampaikan. Berarti sudah tidak rahasia. Ya memang temanya rahasia kan gitu. Apa itu di alam kubur itu hanya berdasarkan hadis tadi hanya ada 3 hal. Ini rahasia. Pertama, fitnah kubur. Yang kedua, kalau fitnah kubur ini bisa dijawab dengan benar, akan mendapatkan nikmat kubur. Ini yang kedua. Namun kalau nggak bisa, akan mendapatkan azab kubur. Jadi di kuburan itu hanya ada 3. Ada fitnah, ada nikmat, ada azab. Jelas ya? Jelas. Inilah rahasia di alam kubur. Masing-masing akan kita rinci di sini. Apa saja yang menjadi azab kubur itu, nikmat kubur itu, fitnah kubur itu? Yang pertama dulu, fitnah kubur. Tolong di-share dulu. Fitnah kubur. Fitnah di sini berarti adalah ujian. Bentuk ujian adalah berupa pertanyaan. Jadi bukan menulis ujiannya. Kalau menulis nanti mayat pulang dulu ngambil pulpen, kan gitu. Jadi yang namanya fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur berdasarkan hadis riwayat Al-Bara' bin Azib. Dikisahkan fitnah kubur itu atau pertanyaan kubur itu ada 3. Pertama, malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Rabb atau Tuhanmu? Tentu nanti ada 2 jawaban. Tenang aja, nanti akan. Kemudian pertanyaan kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Yang ketiga, wa ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang yang telah diutus di antara kalian, atau siapa nabi? Maka kalau orang ini beriman dan beramal solih di dunia, maka dia akan dibimbing. Maka ketika menguburkan jenazah, ya, itu hendaklah setelah menguburkan jenazah, tolong minimal 2 doa ini jangan ditinggalkan bagi yang ikut ke makam. Setelah dikuburkan, jangan pergi dulu. Tolong minimal baca 2 hal ini. Ini rahasia. Apa itu? Yang pertama, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Ya tentu kalau perempuan, Allahumma ighfir lahu. Kemudian yang kedua, Allahumma sabbithu. Ya Allah, kuatkanlah ia iman, Islam dan ihsan, sehingga nanti biar bisa menjawab pertanyaanku. Allahumma ighfir lahu,
Allahumma sabbit. Ini rahasianya. Karena banyak orang yang nggak paham. Gitu. Kalau doa-doa yang lain silakan aja. Minimal dua ini jangan ditinggalkan. Karena ini kuncinya. Maka kalau bisa dijawab dengan benar melalui lisan, gampang bagi orang yang beriman. Seperti dzikir pagi dan petang. Jawabannya gimana? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini kalau dijawab dengan lisan. Namun pada hari itu lesan-lesan manusia akan dikunci. Silahkan dibaca surat Yasin surat 36 ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu lisan ini dikunci. Yang akan menjadi penyelamat atas izin Allah adalah tangan dan kaki kita. Artinya amal-amal perbuatan kita. Maka hanya di dunia inilah cara untuk kita biar anggota tubuh kita nanti bisa menjawab. Maka kita ajak seluruh tubuh kita taat kepada Allah. Kaki untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan seperti berpuasa ini. Nanti kaki akan menjawab. Tangan untuk menulis kebaikan-kebaikan, memberikan sedekah, menolong orang dan seterusnya. Biar nanti menjawab pertanyaan itu anggota tubuh kita. Bagaimana bagi orang yang hidupnya nggak pernah berbuat taat kepada Allah, tangan, kaki dan sebagainya, nggak akan bisa jawab. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi bagi orang yang beriman ini dengan 3 pertanyaan tadi, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan sabit, kekuatan bisa menjawabnya. Insya Allah. Namun bagi sini tadi orang kafir tadi 3 pertanyaan tadi jawabnya gimana? Aku nggak tahu, aku nggak mengerti. Maka setelah itu lihat tadi, nanti bagi orang yang bisa menjawab dengan benar, di sini akan mendapatkan nikmat kubur. Nanti apa saja nikmat kubur akan kita bahas. Kemudian yang di sini yang tidak bisa menjawab tadi akan mendapatkan apa? Azab kubur. Paham ya? Jelas ya kajiannya? Ini pertanyaan. Kalau bisa menjawab orang yang beriman, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak bisa menjawab, orang kafir tadi hanya tadi akan mendapatkan azab kubur. Baik, kita akan melanjutkan. Yang kanan dulu adalah karena bisa menjawab atas izin Allah, atas rahmat Allah, maka dia akan mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Jadi rahasia kedua di alam barzakh atau kubur adalah nikmat kubur. Apa saja yang menjadi nikmat kubur baru nanti ada kubur. Baik, kita akan share dulu yang menjadi nikmat kubur.
Sebentar, saya share dulu karena ini panjang ya. Iya, sudah Bu Ratih dan Bu Sari sudah dimasukkan. Silakan Bu Ratih atau siapa membaca nikmat kubur. Macam-macam nikmat kubur. Kenikmatan kubur itu juga beraneka jenis dan variasi tergantung keimanan dan amal soleh dari tiap-tiap mukmin yang mendapatkannya. Namun di sini hanya akan menjelaskan sebagian darinya sebagaimana telah dituangkan dan diutarakan di dalam beberapa hadis. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadis Al-Bara radhiyallahu anhu dan hadis-hadis lainnya, di antaranya yang pertama mendapatkan ampunan dan keridhoannya, sebagaimana perkataan malakul maut kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Nikmat yang kedua, dikokohkan hatinya untuk menghadapi dan menjawab fitnah kubur. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dan di dunia dan di akhirat. Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 27. Ketiga, digelarkan permadani, didandani dengan pakaian surga, dibukakan pintu surga. Digelarkan permadani, didandani dengan pakaian dari surga, dibukakan baginya pintu menuju surga, dilapangkan kuburnya dan di dalamnya ditemani orang-orang tampan wajahnya, bagus penampilannya, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dalam hadis Al-Bara yang panjang. Maka digelarkanlah permadani dari surga, dan dananilah ia dengan pakaian dari surga, bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampailah kepadanya bau wangi dan keindahannya. Dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang, kemudian datang kepadanya seseorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya, lalu dia berkata, bahagialah dengan perkara yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu janjikan. Dia pun bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang datang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang soleh. Hadis Ahmad dan Abu Dawud. Yang keempat, dilapangkan kuburnya. Jika himpitan di dalam kubur yang menyebabkan tulang belulang berselisih itu merupakan salah satu dari siksa kubur, maka dilapangkan kubur seorang mukmin itu jelas merupakan kenikmatan. Apalagi jika luas kubur itu adalah sejauh mata memandang yang dapat dirasakan oleh penghuninya yang mungkin, sebagaimana telah berlalu hadisnya dibuka. Dan dilapangkanlah kuburnya di dalam kuburnya sejauh pandangannya. Abu Dawud 4753, Ahmad 2
sampaikan, setelah ia bisa menjawab dengan benar fitnah kubur tadi, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur. Di sini ada 10 nikmat kubur dan ini masih sangat banyak sekali. Apa saja nikmat-nikmat kubur itu? Pertama, mendapatkan ampunan dan keridhoannya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang mendapat ampunan dan ridho Allah Taala, seperti yang disebutkan di ayat dan disebutkan di dalam hadis. Di ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah, Allah meridhoinya karena dia ridho kata-kata Allah. Kemudian saat akan meninggal, ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallahi wa ridwana, menuju ampunan Allah dan keridhaan. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti roh kita keluar seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikokohkan hatinya sehingga menghadapi dan menjawab fitnah kubur dengan benar yang kita sampaikan tadi. Jadi dikokohkan. Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengukuhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan di akhirat ini diawali dari alam barzakh. Kemudian yang ketiga, digelarkan permadani, ditandai dengan pakaian surga, dibukakan padanya pintu surga. Masya Allah. Jadi nanti sudah ditandai pakaian surga, pakaian kebesaran. Kalau pakaiannya itu kebesaran, tinggal mengecilkan. Itu kalau di dunia. Kalau kebesaran nanti kecilin. Di permaknya ada di sini permak yang dekat, bilang nanti alat permaknya nanti kalau meninggal suruh bawa. Di sana nanti ada yang besar. Keempat, dilakukan kuburnya. Kuburnya pada ukurannya sekian meter, tetapi nanti sepanjang mata memandang, itulah kubur bagi yang dilapangkan. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah menariknya, diberi cahaya. Maka nanti apa saja cahaya-cahaya kegelapan kubur itu, bagaimana cara meneranginya? Nanti bisa dilihat bagaimana alam kubur itu bisa diberikan cahaya. Apa saja sarana-sarana untuk memberikan cahaya karena gelapnya alam kubur itu? Ya, baik, akan saya sampaikan. Inilah cara menerangi alam kubur yang gelap itu agar diberi cahaya oleh Allah. Kita di sini bisa menyiapkan diri. Ya, yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Karena amalan yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Jadi untuk menerangi kubur yang pertama apa? Biar kubur itu terang benderang, sholatlah yang benar, sholatlah yang khusyuk, sholatlah yang sesuai dengan contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini nanti yang akan menerangi alam kubur. Lantas bagaimana kalau orang di dunianya tidak pernah sholat, gelap sekali. Terus yang kedua, dalam rangka agar diberi cahaya adalah rajin bersedekah. Ketika seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 amalan. Salah satunya sedekah. Jadi saya share kembali, sedekah. Baik yang masih hidup memberikan sedekahnya atau ketika itu ia bersedekah sendiri. Maka kalau kita ingin menerangi kegelapan
orang-orang yang telah mendahului kita, bersedekahlah dengan diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, biar bercahaya, biar diterangi alam kuburnya. Kemudian yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Lihat, Al-Quran akan memberikan syafaat. Itu. Kemudian yang keempat, banyak bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperbanyak zikrullah. Ini yang akan menerangi kegelapan kubur. Jadi gak usah kuburnya disuruh ngasih lampu, ya. Itu juga cahayanya gak akan tembus ke dalam. Iya, jadi inilah amalan-amalan yang mampu memberikan penerangan ketika nanti di alam kubur, agar diberi cahaya. Ini yang kelima. Kemudian nikmat kubur yang keenam adalah istirahat tidur sampai hari dibangkitkan. Lihat, kalau jamaah itu capek sekali, istirahat yang paling baik apa? Tidur. Jangan minum obat ya, jangan minum obat. Karena begitu kita nggak bisa tidur minum obat, nanti akan nggak bisa tidur kalau nggak minum obat. Kalau sudah kecanduan, maka akan mengganggu sel-sel tubuh kita. Jadi istirahat terbaik adalah tidur. Kemudian yang ketujuh, makan sebagian dari buah-buahan surga sebelum hari kiamat. Ini makhluk. Kemudian berikutnya nanti dalilnya dibaca sendiri karena di sini sudah saya share dalil-dalilnya. Yang kedelapan, memakai pakaian dari surga. Jadi sudah didapat tadi. Kemudian yang kesembilan, melihat tempat tinggalnya di surga. Masya Allah. Kemudian yang kesepuluh, ditemani oleh amal soleh. Tadi lihat Al-Bara bin Azib melalui sabda Rasul tadi, bagi yang baik akan ditemani amal solehnya, bagi yang buruk juga akan ditemani amal buruknya. Amal itu kalau baik nanti akan berubah menjadi sosok yang sangat menyenangkan. Tapi sebaliknya, ini sisi kiri akan menjadi amal yang buruk sekali wajahnya. Nah, sekarang tergantung kita pilih menjadi ditemani wajah yang tampan, yang elok, yang indah dan yang menyenangkan, atau sebaliknya. Ini tergantung amal-amal kita ketika di dunia. Ini 10 nikmat kubur. Kemudian yang di sini tadi, yang di kiri tadi, nggak bisa menjawab fitnah kubur, maka akan mendapatkan apa? Adab kubur. Lantas apa saja adab kubur itu? Mari kita perhatikan terlebih dahulu. Silakan, tolong di-share. Bisa. Ya, waktu yang singkat, tapi saya berupaya biar jelas ini. Baik, apa saja yang menjadi adab kubur? Yang menjadi adab kubur, yang pertama diperlihatkan neraka jahanam. Insyaallah. Jadi di alam kubur pun setiap pagi dan petang itu sudah diperlihatkan. Ini loh calon tempat tinggal. Gimana? Kalau sudah digambarkan tempat tinggalnya nanti di neraka, gimana orang itu? Makanya tadi minta berdoa, ya Allah jangan terjadi hari kiamat, karena sudah tahu tempatnya nanti di sana. Hal ini didasarkan firman Allah Quran surat Al-Ghafir ayat ke-46
sudah ada. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Kalau ingin tahu, coba baca ayat 45-nya. Nanti Fir'aun dan bala tentaranya, yakni surat 40 ayat 45-nya. Di sini hanya kita cantumkan 46-nya saja. Kalau ingin melihat siapakah dia, yakni golongan kiri ini, Fir'aun dan bala tentara. 45. Surat 40 ayat 45. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Iya, lihat itu. Fir'aun akan mendapatkan azab kubur diperlihatkan setiap pagi dan petang untuknya. Hal ini diterangkan di dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan padanya, ini calon tempat tinggal, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi azab kubur diperlihatkan setiap pagi dan sore apa? Calon tempat tinggalnya masing-masing. Jadi yang mendapatkan surga berarti nikmat kubur, yang diperlihatkan neraka berarti azab kubur. Kemudian yang kedua, dipukul dengan palu dari besi. Maka orang ini, yakni orang kafir atau munafik, dua malaikat tersebut bertanya, apa jawabanmu tentang orang ini, yaitu Rasulullah SAW? Maka dia mengatakan, aku tidak tahu, dan seterusnya. Maka akhirnya dipukul wajahnya dan ia menjerit dengan jeritan yang sangat dahsyat yang hanya didengar oleh dua jenis. Apa itu? Yang enggak mendengar hanya dua jenis, jin dan manusia. Tapi hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya mendengar. Yang enggak mendengar jin dan manusia. Kenapa? Kalau jin dan manusia didengarkan, nanti semua pasti beriman. Karena yang kena mukallaf hanya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Maka yang enggak mendengar teriakan orang yang disiksa di dalam kubur itu hanya jin dan manusia. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maka siapa yang punya kucing kesayangannya itu, coba tanya, kalau ada orang meninggal, orang ini diadab atau tidak? Jawabnya gimana kucing? Meong aja kan. Iya. Kemudian yang ketiga, disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya saling bersilangan dan didatangi teman yang buruk wajahnya dan busuk baunya. Hadis tadi, hadis riwayat Al-Bara bin Azib tadi. Masya Allah. Yang keempat, dirobek-robek mulutnya, dimasukkan ke dalam tanur yang dibakar, dipecahkan kepalanya di atas batu. Ada pula yang disiksa di sungai darah. Bila mau keluar dari sungai itu, dilemparkan batu pada mulutnya. Itu. Ini yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir, sebetulnya masih banyak, tapi karena keterbatasan waktu. Yang kelima, dicabik-cabik ular-ular yang besar dan ganas. Siapakah dia? Maka fa'idha ana binisa'i
tanahasyu dan seterusnya. Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang ganas. Maka aku bertanya, kenapa mereka? Ini terjadi ketika Rasulullah berdialog dengan malaikat Jibril saat Isra dan Mi'raj. Mereka, malaikat menjawab, para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi bagi wanita yang tidak mau memberikan ASI kepada anaknya karena takut nanti jelek, takut kalau buruk, takut kalau ini, maka orang seperti ini nanti akan dicabik-cabik. Tapi kalau memang ia alasan syar'i karena sakit, karena ini, tidak, maka hati-hati bagi kaum wanita yang telah melalaikan hak anak. Hak anak itu diberikan nasi, ya, tanpa udur syar'i. Maka saya nasihatkan bertaubatlah sebelum ajal menjemput. Seperti itu. Demikian materi kita pada hari ini. Jadi rahasia alam kubur ada 3: fitnah kubur, nikmat kubur, dan adab kubur. Semoga Allah Taala menjadikan kita orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan bisa menjawab biidznillah atas fitnah kubur sehingga mendapatkan nikmat kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Minta maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.